wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar kali ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Di mana di budaya positif yang saya akan jelaskan ini ada terbagi ke dalam beberapa bagian. Di mana yang pertama ada tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif dan motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar, keempat posisi kontrol, kelima keyakinan kelas, dan keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu guru, saya akan menjelaskan langsung saja agar tidak membuang waktunya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, untuk masa sekarang ini kita harus sudah mengalami perubahan paradigma belajar. Karena di mana salah satu indikator yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah sejauh mana guru, siswa, dan semua yang mendukung pembelajaran tersedia dan berfungsi secara baik. Sekarang ini, keberhasilan pendidikan bukan hanya dipengaruhi oleh terpenuhnya 8 standar nasional pendidikan, tapi ada banyak hal yang mendasar yang perlu mendapat perhatian besar para pendidik. Perubahan paradigma ini dapat dilihat pada pengetahuan tentang lingkungan. Sering kita mendengar pernyataan bahwa lingkungan merupakan semua yang ada di sekitar kita, termasuk itu adalah lingkungan. Oleh sebab itu, dalam konteks lingkungan belajar, di mana yang belajar adalah siswa, maka semua yang ada di sekitar merupakan lingkungan belajar, atau kata lain bisa jadi sebagai sumber belajar. Mereka akan belajar atau para siswa akan belajar di lingkungan seperti di kelas, di luar kelas, dan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, di mana mereka akan tetap bisa belajar Bapak Ibu. Kita harus bisa memprediksi perubahan paradigma belajar itu kedepannya akan seperti apa Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan zaman. Seperti pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman, seperti itu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia, di mana motivasi dan perilaku manusia ini kaitannya dengan disiplinan. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini bisa diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru yang diharapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Untuk menciptakan murid yang merdeka harus memiliki disiplin dan motivasi yang kuat. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu guru, disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan dan perilaku dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar murid dapat memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri serta menghargai orang lain. Disiplin positif di sini berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid, seperti guru mengontrol murid atau memaksa peserta didik melakukan sesuatu yang diinginin guru, sekalipun itu merupakan hal yang baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, maksudnya memberikan kalimat pujian pada anak agar anak mau melakukan apa yang diinginkan guru. Namun hal ini bersifat sementara atau ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter
di mana guru menyampaikan kalimat-kalimat negatif dengan suara halus untuk membuat murid merasa bersalah dengan perbuatannya. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya menuju pada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan nilai kebaikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Maka dari itu, sebagai guru, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa sendiri. Di mana kita ketahui motivasi itu terbagi dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk itu, dari ketiga motivasi tersebut, motivasi yang nomor 3 ini sangat dibutuhkan. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dalam memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif, Bapak Ibu. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai kebaikan yang disepakati bersama. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik tadi, atau motivasi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Makanya Bapak Ibu guru, untuk apabila kita pertama kali masuk ke kelas, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut harus berasal dari siswa itu tersendiri. Kalau misalkan peraturan biasanya dari pihak sekolah atau dari kita, tapi untuk keyakinan kelas harus dari mereka. Kita mengarahkan, kita memfasilitasi untuk membuat keyakinan kelas tersebut, sehingga dari keyakinan kelas tersebut kita bisa mensepakati nih nanti keyakinan kelas yang sudah jadi itu bisa diketahui seperti itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama itu adalah kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat penguasaan, dan kelima bertahan hidup. Keseluruhannya itu sebenarnya untuk bertahan hidup, di mana harus saling ada keterkaitannya. Karena kebutuhan dasar, contohnya untuk bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhannya. Terus yang kedua yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan yang untuk mencari kesenangan, bermain, dan
Itu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi ini mungkin bisa dijalankan, mungkin bisa dilaksanakan apabila kita memahami terlebih dahulu seberapa besarnya segitiga restitusi.